Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, seberapa masyarakat nanti akan menghukum Yusuf Mansur? Kalau menurut perkiraan kita, apakah dia akan dicokok oleh aparat hukum, artinya dia masuk penjara atau tidak? Yang jelas masyarakat pasti akan menghukum Yusuf Mansur. Pertanyaannya sampai kapan? Kalau pengalaman yang sudah, orang-orang yang sudah dihukum oleh masyarakat itu hukumannya sampai mati. Bahkan setelah mati pun statusnya tidak pernah dicabut. Ini berbeda dengan hukum yang divonis oleh pengadilan. Kalau dia sudah mati, hukumannya tidak dilanjutkan. Itu kalau kasusnya kasus perdata. Mati ya sudah. Tapi kalau masyarakat sudah menghukum, udah mati ya tetap aja gitu. Contohnya ya saya ceritakan sedikit, saya ada dulu kenalan lah ya. Dia menyebut dirinya seorang buya, tokoh agama. Dia menjadi anggota DPRD. Nah, ketika menjadi anggota DPRD ini dia terjerat kasus yang sempat divonis oleh pengadilan. Kasusnya adalah korupsi. Masyarakatnya marah gitu. Bagaimana seorang buya tetapi terlibat bahkan menginisiator sebuah perbuatan yang disebut dengan korupsi. Dia dihukum oleh masyarakat, walaupun negara tidak jadi, karena dia banyak kawan-kawannya nih, ada puluhan saat itu divonis oleh hakim, dia harus masuk penjara gitu. Tapi berbagai peristiwa kemudian dia tidak jadi dikurung di penjara. Tapi masyarakat sudah menghukumnya. Apa yang terjadi gitu? Di daerah itu nggak ada yang mau mengacuhkannya. Akhirnya karena nggak tahan, nggak ada orang mau negur lagi, di masjid-masjid nggak berani dia memberikan tausiah atau memberikan ceramah, apalagi khutbah Jumat. Saya pernah ketemu terakhir, itu sosoknya sudah nggak jelas, mukanya tuh nggak berani menatap kita, padahal belum tentu juga ya. Akhirnya dia pindah ke Depok gitu. Menurut cerita dia nggak sanggup saat ini menjalani hidup. Kenapa Buya? Jemaah-jemaah yang dulu tuh murid-murid kita, dari jauh nampak kita olehnya, dia kabur gitu. Ah Buya korupsi, koruptor gitu kira-kira. Akhirnya ya karena tertekan secara mental ya. Buya ini akhirnya tidak berumur panjang dia. Dia meninggal di daerah Depok. Ketika meninggal, ya dia hanya diantar atau dilayat oleh tetangga sekitarnya, kemudian kerabatnya yang sangat dekat sekali gitu. Yang lain-lain nggak ada gitu. Nggak ada orang kasihan lagi. Bahkan setelah masuk ke liang kubur, ini beberapa tahun dia dihilangkan, orang nggak mau menyebut namanya lagi gitu. Padahal kasusnya saat itu ya paling tinggi juga 100 juta. Itu tidak berhubungan langsung dengan masyarakat. Nah Yusuf Mansur ini sekarang ini kan sudah dihukum oleh masyarakat ini. Dia sudah diisolasi gitu. Untuk salat subuh aja Yusuf Mansur itu, salat subuh ke masjid, oh dia harus berhitung berkali-kali. Ini ketemu nggak sama orang nagih utang ini? Ini ketemu nggak dengan orang-orang yang sudah ngancam-ngancam dia gitu? Oh dia sangat ketakutan. Karena itu dia nggak berani keluar Yusuf Mansur. Sekali-kali ceritanya dia ada di Tarim tuh masih berani dia. Apalagi sekarang Habibnya itu juga diserang orang. Misalnya Habib Umar gitu. Habib penipu gitu. Kenapa? Sama Yusuf Mansur mengikuti cerita gurunya. Gurunya itu kan bohong-bohong aja kerjaannya. Dia kalau dalam pengajian dengan gampang dia uskut. Rasul ja. Nabi datang. Setelah itu dia bilang, Raitu Rasul fi zawiyah. Lama-lama, khalas. Rasul bersalim alaik. Dah, Nabi dah pergi. Nabi mengucapkan salam kepada kalian semua. Para mukimin yang bahlul ini itu takjub. Allahumma salli ala Muhammad. Padahal itu bohong semua.
ditantang oleh Imam Masjid Nabawi. Datang kamu ke sini, mana dalilmu? Kabur dia nih, Habib ini. Alah, nah itu contoh guru Yusuf Mansur. Jadi cerita Yusuf Mansur ini dia akan diisolasi sampai mati. Nah, ada orang mau dengerin dia sampai mati itu. Setelah mati pun namanya masih diukir itu sebagai orang yang menggelapkan dana masyarakat, sebagai orang yang menipu. Nah, ini mau kemana dia? Korupsi kecil atau koruptor kecil aja dihukum gitu. Apalagi seperti Yusuf Mansur, pasti dihukum. Maka cerita dia, cerita apa ya, Musa lah, makam Umi dan Syekh Ali Jabir, itu nggak laku tuh. Coba dilihat nanti. Apalagi penerangan begini luas dari berbagai elemen masyarakat, nggak akan laku apa yang dia ceritakan itu. Nah, jadi kalau begitu bagaimana nasib warung steak and shake-nya? Ya kalau saran kita dicairkan aja uangnya semua, diperbanyak bangun gitu. Bikinlah sesuai target Yusuf Mansur tahun 2025 ini kan mau nambah 100 lagi. Ya tambah aja. Tapi begitu hukuman ini terus menjepit dia, waduh dia nggak sanggup tuh menghadapi kehidupan. Mau kemana? Mau kemana dia? Tadinya kan dia berlagak sebagai anggota Ansor. Gitu. Anggota Ansor. Bahkan oleh Menteri Agama sebelumnya dia ditunjuk sebagai anggota dari Majelis Masyayikh, Dewan Syekh. Sekarang sang menteri dikejar-kejar orang. NU udah minta-minta itu pulang ente. Nggak berguna ini buat NU, buat jamiah gitu. Nggak berani dia. Dia kualat kepada kiai-kiainya. Terus Yusuf Mansur ketika dihukum dia mau ngapain? Pak, hukuman sosial itu berat. Lebih berat dari hukuman penjara. Kalau di penjara itu kan ada masa waktunya. Misalnya menampakkan kelakuan baik, ada remisi ya kan, dipotong tahanan. Berkelakuan baik lagi, dipotong lagi. Dia mungkin bisa berkoordinasi dengan aparat di lapas gitu. Para sipir, ringan lagi. Walaupun nanti dia akan membual-bual, bisa berbicara sama semut, itu terserah lah ya. Bisa berkomunikasi sama cicak, ya boleh juga. Atau bisa berbicara sama tikus, kalian juga oke gitu. Silakan lah. Tapi begitu masyarakat sudah menghukum, hukuman sosial itu berat. Nah, Yusuf Mansur itu sudah diponis oleh masyarakat dan hukumnya sudah berjalan. Dia anaknya, kasihan ya, anak-anaknya nanti akan menanggung beban sosial akibat perbuatannya. Malu nggak dia? Nampaknya enggak. Takut nggak dia? Enggak, dia nggak takut. Bahkan sekarang masih mencoba mencari sisa-sisa kekuatan untuk comeback, bisa mendapat panggung. Itu mimpi itu. Nggak ada lah, masyarakat nggak akan mau mempercayakan nasibnya kepada seseorang, ya termasuk tokoh agama sekalipun, yang sudah nyata-nyata merugikannya. Kalau Yusuf Mansur nih memang seorang gentleman, gitu. Beranilah datang ke masjid kota wisata Cibubur itu, datang ke sono. Tapi dia nggak mungkin berani datang. Kalau berani datang sendiri, mungkin dia sudah nggak pulang sudah. Atau berani rame-rame, berarti dia memang mengakui gitu. Untuk minta maaf, takut dia. Karena itu dia berjuang habis-habisan biar kebohongan demi kebohongan itu tuh ditimbun gitu. Lalu ditampil dengan wajah seorang yang bersih, yaitu membangun bisnis warung steak and shake. Kemana-mana dia berbual ini untuk membantu pesantren Mahat Tahfiz Quran. Mahat Tahfiz yang bangkrut dibiarkannya aja. Nggak ada itu usaha di sana tuh mengeluarkan dana ekstra untuk membantu menegakkan tahfiznya yang sedang sempoyongan. Karena itu kita ikuti nanti kasus Yusuf Mansur ini yang sudah dihukum oleh masyarakat. Biasanya hukum masyarakat itu
lebih kejam daripada hukuman penjara. Mudah-mudahan Yusuf Mansur bisa merenungkan dan merubah posisinya. Ya, di saat sekarang ini mungkin dia masih bisa mengembalikan uang jemaah itu dengan baik-baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.